Halo guys, balik lagi di channel Modification Zone guys. Nah, kali ini kita ada CBR, Honda CBR 250 RR SPQS yang tahun terbaru, tahun 2023. Tuh, plat nomornya aja ya, 1228. Jadi lahir tahun 2023. Nah, ini baru aja selesai di-upgrade di urusan bawah, kaki-kaki itu di velg, ban, kaliper, selang rem, dan brake cooler. Nah, ini menarik guys karena eh, yang modifan seperti ini jarang. Jarang itu bukan bukan jarang dalam hal upgrade rem ya, tapi produknya ini jarang banget ada yang make. Dan produk ini pun nggak terlalu mahal guys. Tapi ada kelebihannya. Nah, oke. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya, plus minusnya apa dari produk-produk ini guys, gitu. Sebenarnya sih hampir nggak ada minusnya sih, tapi kita akan bahas ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga ya, supaya kita makin seru nih bahasannya. Nah, jadi ini saya BF 250 RR QS SP, original ya, bukan cuman ganti baju doang ya dari CBR lama ya. Kalau untuk motor ini dengan generasi yang sebelumnya sudah dibahas lah ya di channel-channel sebelumnya. Nah, ini kita mau bahas mengenai modifannya. Jadi kalau yang dari rem-rem ini yang pertama kali dimodif ini, yang kita kasih lihat dulu yang umumnya yang banyak dipakai itu adalah, kalau dari master rem ini kita pakai master rem dari Brembo RCS 19 Corsa Corta, karena ini tujuan nanti buat ngedorong kaliper besar radial. Tabungnya pakai tabung dari WR3, tutupnya WR3, pakai warna biru yang besar, tutupnya yang besar. Bracketnya pun dari WR3 juga. Hand grip pakai Domino. Ini warna dibikin matching semua nih dengan motornya. Pro guard dari WR3 juga, pakai yang biru juga biar matching. Ini bahannya aluminium CNC, dan ini ujung bandulnya ini berat, jadi untuk menahan getaran ya guys. Itu ini bracketnya. Oke, selang ini juga kita pakai yang khusus supaya enggak, apa ya, kita sebutnya apa ya, keringetan ya, suka berembun gitu loh, kita pakai yang khusus. Nah, untuk selang kita pakai selang rem dari Proliner, itu tulisannya tuh Proliner, selang rem Proliner. Oke, nah ini selang rem Proliner, konfigurasinya ABS buat di motor ini. ABS, pemasangan selang rem ABS dari Proliner ini udah dibahas di channel sebelumnya, intinya ada. Dan selang rem ini satu set dijual ada di Tokopedia, di Tokopedianya Modification Zone. Oh ya, untuk master rem ini harganya kita kasih tahu ya, ini harga satu set ini 5.500.000, udah sama tabung ya, udah sama pasang, udah sama minyak rem. Minyak remnya pun pakai yang dot 4 dari Brembo. Kalau Progat ini harga 1.100.000 eh, sampai ke atas lah, karena kan tergantung harga di tahun ini ya, gitu loh. Tapi harga sekitar 1.100.000 untuk kiri kanan. Nah, kalau selang rem ini dari Proliner ini braided steel, ini anyaman baja, satu set ABS itu sama pasang itu 1.500.000 ya. Ini harga saat ini ya, sama pasang ini artiannya udah termasuk pengerjaan pemasangan dan minyak remnya untuk CBR 250 RR ABS. Nah, berikutnya lagi, nah ini kalipernya pakai kaliper dari kita, KYTA tuh ya. Ini kaliper radial pitch 100 mm dengan bracket kaliper dari WR3 ya. Bracket kaliper WR3 untuk konfigurasi ABS. Ini sensor ABS-nya. Selang terpasang rapi,
Sensor ABS terpasang rapi, jalur kabelnya di sini nih. Kita pakai tambahan bracket untuk selang gitu, jadi rapi nih guys gitu loh. Ini ada tambahan pemanis lagi, adalah brake cooler dari Carbon Star berbahan karbon. Dudukannya langsung di murnya as roda dan di bracket kaliper sini. Ini terpasang rapi nih guys gitu loh. Ini semua konfigurasi ini tidak mengganggu sistem ABS. Sistem ABS tetap berfungsi dengan baik tanpa ada error, tanpa ada engine check. Ya, yang jelas secara pengereman udah pasti lebih pakem karena si selang remnya juga udah braided steel, anyaman baja, mas remnya udah pakai Brembo, kalipernya pakai kaliper kita dengan 4 piston radial monoblok, beneran monoblok ya. Satu blok ini tidak ada sambungan baut, beneran monoblok CNC 4 piston, kiri 2 kanan 2, dan si kanvas remnya pun lebih lebar daripada standar, jadi otomatis untuk pengereman lebih pakem. Ini pasti pakem banget, pakem ya guys. Selang udah ganti, master kaliper juga udah ganti. Nah ini bracket kaliper dan kalipernya ini harga 3 jutaan. 3 jutaan ya guys, ya. Terus kalau untuk brake coolernya harga 750.000. Ini 3 jutaan karena harga bisa berubah seiring waktu ya guys, gitu loh. Nah, kalau untuk kayak gini-ginian mah murah lah, di bawah 100.000 lah kayak gini-gini. Ini pun juga tergantung, ada yang bahannya bagus, ada yang bahannya kurang bagus, gitu loh. Ini yang bahannya cukup bagus, ini harganya cuma 80.000. Ini murah nih guys. Gitu loh, ya, supaya dia rapi jalurnya nih. Nah, ini semua terpasang PNP, nggak ada pakai tambah-tambahan ini itu, bubut ini itu, nggak ada, semua terpasang PNP. Bautnya baut stainless, kalau pasang jangan lupa ditambahin Loctite supaya kuat. Terus baut-baut kemarinya pun juga PNP semua, seperti itu. Ini baut-baut semua PNP guys. Nah, frame slider dari WR3, ini frame slider yang ini juga bisa dipakai di CBR 250RR yang lama, semua PNP. Dekat dengan fairing tapi PNP, aman lah. Ini terpasang PNP. Mengenai produk frame slider kan juga udah pernah dibahas di channel yang lain ya, di review yang lain ya guys. Ini kita paling rekomend pakai yang dari WR3 ini, karena ini penopang slidernya ini gede banget nih, gede banget, pasti kuat. Oke. Untuk selang rem belakang tetap pakai yang Proliner juga. Ini ada selang yang ini nih. Yang ini menuju modul ABS ke depan, dan selang yang ini dari modul ABS. Jadi selang ini menuju modul ABS ke depan sana. Udah gitu dari modul ABS lagi turun kemari di sini. Gitu loh. Nah, menuju kaliper belakang. Nah, kaliper belakang kita juga pakai yang dari merek kita. Ya. Dan bracketnya pun dari WR3. ABS juga tidak ada masalah, semua PNP terpasang rapi, tidak ada kendala, ABS pun berjalan. Untuk jalur pedok kita pakai dari Bipro karena dudukannya di sini. Dudukan di sini. Nah, kita akan cerita mengenai kelebihan ya. Oke. Kalau kaliper kita yang satu set gini dengan bracketnya itu harganya itu nggak nyampe 2 juta, ya. Ini kelebihan kaliper kita adalah dia ini punya namanya spring return atau spreader. Spreader ini supaya memastikan si kanvas remnya ini kalau sudah menjepit dia bisa berbalik dengan sendirinya. Otomatis secara drag itu secara hambatan, gesekan pun jadi minim. Kanvas rem gak cepet habis, kaliper dan disc brake pun gak cepet panas gitu, nggak memanas gitu loh, ya kan. Dan otomatis karena dragnya ini berkurang, motor ini akan terasa enteng gitu loh, akan terasa enteng. Ntar kita kasih lihat ya, akan terasa enteng. Nah, sama juga dengan kaliper depannya, itu juga ada spreadernya gitu loh. Spreadernya ini sayangnya kita nggak bisa memperlihatkan di sini bagaimana cara kerja spreadernya ya, tapi yang jelas spreader atau perenggang tersebut memastikan supaya kaliper ini tidak menjepit si kanvas rem
Meskipun si siapa namanya si master rem ini tidak ditekan, kadang-kadang kebanyakan sih malahan kalau kanvas remnya itu kalau kaliper itu sudah ditekan, kanvas rem itu menjepit, si kanvas rem itu tidak bisa berbalik dengan natural gitu loh, dia hanya diem aja di situ, dia nggak berbalik. Nah otomatis akan bikin gesekan gitu loh. Ntar kita akan kasih lihat ya mengenai hambatannya. Nah untuk pelek belakang ini kita pakai pelek ukuran 5,5 in dan diwarnain sesuai dengan warna pelek depannya, jadinya kelihatan natural. Ban ini pakai ban ukuran 180 dengan Michelin Power to City. Kita sengaja pilih Michelin Power to City, jadi 180-nya dia itu aman dengan rantai. Tuh, mepet, tipis, deket, deket tapi nggak mentok. Tuh ya, kelihatan gapnya ya. Itu loh, kelihatan gapnya. Nah, seperti itu. Jadi kaliper ini kita pilih yang merek kita depan belakang karena dragnya itu rendah. Jadi otomatis motor ini hambatannya pun berkurang. Jadi enteng untuk didorong dan enteng untuk selama di bawah jalan. Terus kampasnya pun nggak cepat panas. Knalpot pakai Akrapovic slip on dengan cover dari Crosspeed. TLTD pakai dari Street Fender. Nah, kita akan coba kasih lihat ya mengenai hambatan dari pelek ini. Nah, ini kita minta bantuan Bang Dede untuk angkatin motor. Ini sudah mengambang ya dari aspal. Nah, ini kita coba putar nih. Tuh. Rodanya tuh enteng, guys. Karena di kalipernya ini ada spreadernya, sehingga roda ini diputar enteng. Tuh, ada pemisahnya. Nah, ini yang menarik gitu loh, enteng. Kita coba ban belakang ya. Coba yuk ban belakang diangkat. Nah, ini coba ban belakang. Masuk gigi deh ya? Boleh. Tuh, enteng. Yang bikin dia ada drag hambatan adalah karena rantai aja. Tapi pada dasarnya ini enteng nih. Kalau teman-teman rasain dorong, oke, boleh turun. Thank you. Kalau teman-teman rasain dorong motor ini, motornya terasa enteng. Gitu. Coba dek dorong ya dek. Sama dibandingin dengan cyber-cyber lain, entengan ini ya. Iya. Gitu loh. Nah, ban depan ini ukuran 120/70, ban belakang itu ukuran 180/55. Meskipun sudah diganti ban yang lebih besar, tapi motornya tetap enteng, guys. Karena salah satu faktor tadi, dragnya itu sudah berkurang. Oke guys, sementara itu dulu review motor ini. Kalau modif-modif seperti ini bisa di Modification Zone ya. Tadi harga-harga kita udah sebutin, kurang lebih seperti harga-harga tadi. Kalau modif motor ini, atau motor-motor seperti ini, juga boleh. Langsung datang aja ke Modification Zone di Gading Serpong. Oke, thank you guys. Kawasaki Z900. Ini ganti header knalpot, pakai knalpot titanium warna biru. Ganti footstep WR3. Ini kalau ganti footstep gini mesti ganti selang rem ya. Nih, kalau selang rem standar posisi di sini. Selang rem standar nggak cukup, jadi mesti ganti selang rem. Minimal yang di bagian footstep, satu selang. Terus pasang apa lagi ya? Oh, spion bar end. Ntar kita mau pasang apa lagi ya? Steering damper ya? Steering damper. Sama stop lamp 3-in-1 ya? Udah dipasang ya? Coba stop lamp 3-in-1 bisa nyala? Kunci lagi dicabut ya? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Aman dulu. Oke lah, lanjutkan prosesnya sampai selesai.